Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Aulia Azahra dengan NIM 2007198. Di sini saya akan memaparkan materi esai saya yang berjudul Pendidikan Berbasis Fitrah Sesuai dengan Usia Anak Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai yang pertama pendidikan, yang kedua pembelajaran, dan yang ketiga ada fitrah anak sesuai dengan usianya. Lalu di sini terdapat pertanyaan mengenai pendidikan itu apa sih dan pembelajaran itu apa? Apakah mereka berhubungan? Apakah mereka berterkaitan? Oke, kita bakal ulas di materi selanjutnya. Ya, di sini terdapat pengertian dari pendidikan. Pengertian dari pendidikan itu sendiri merupakan usaha sadar dan sengaja untuk mendewasakan peserta didik dengan memberikan nilai-nilai. Nah, dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu diambil dari kata mendidik gitu, yang artinya lebih ke membentuk budi pekerti, membentuk akhlak anak, membentuk watak atau karakter untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi pendidikan di sini tuh artinya pembentukan manusia atau pembentukan nilai-nilai kepada anak untuk menanamkan sikap serta perilaku yang baik untuk kehidupan si anak. Nah, sedangkan untuk pembelajaran sendiri di sini terdapat bahwa pembelajaran merupakan usaha sadar dan sengaja untuk mendewasakan peserta didik dengan memberikan pengetahuan atau ilmu. Jadi untuk pembelajaran itu lebih ke memberikan atau melatih materi baik yang akan baru diberikan atau mungkin melatih apa yang sudah dimiliki oleh anak gitu. Jadi lebih ke mengasah kemampuan anak atau kita memberikan ilmu atau materi kepada si anak. Lalu selanjutnya di sini ada hubungan antara pendidikan dan pembelajaran. Di sini tertera bahwa pendidikan merupakan suatu usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, karena sudah jelas bahwa pendidikan dan pembelajaran itu sangat berhubungan erat gitu, karena akan menjadi sia-sia jika sebetulnya tidak sia-sia, hanya saja menjadi kurang sempurna ketika anak pintar atau anak suatu saat akan menjadi orang yang sukses tetapi tidak memiliki akhlak yang baik gitu, karena nilai akhlak, nilai-nilai karakter itu terdapat di dalam pendidikan. Jadi hubungan antara pendidikan dan pembelajaran itu tentu sangat erat. Ya, lalu di sini ada fitrah anak. Fitrah sendiri artinya apa sih? Nah, fitrah merupakan bawaan sejak lahir gitu, atau bisa disebut benih. Jadi menumbuhkan fitrah sama dengan menumbuhkan benih kebaikan pada anak gitu. Jadi fitrah itu apa yang sudah dimiliki oleh tiap manusia sejak lahir. Jadi kita sebagai guru atau sebagai orang tua nantinya tinggal mengasahnya, tinggal mengembangkan apa yang sudah ia miliki. Ya. Untuk pengembangan proses fitrah ini pun salah satunya didapatkan melalui pendidikan, karena tidak sedikit pula sekolah-sekolah yang belum mampu untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan fitrah tiap anaknya, tiap usianya gitu, tiap kelompok usianya. Jadi pendidikan fitrah itu terhitung penting karena dilihat dari banyaknya hal-hal yang menyimpang pada dunia saat ini. Walaupun seharusnya memang pendidikan berbasis fitrah itu, fitrah anak itu terdapat diwajibkannya oleh orang tua gitu, tetapi karena orang tua merupakan pendidik yang utamakan untuk anak. Nah, namun karena tidak semua orang tua paham akan hal ini, maka seharusnya di dalam sekolah pun adanya pendidikan berbasis fitrah. Nah, di sini pendidikan. Udahlah, lanjut aja. Nah, di sini fitrah anak itu dibagi. Nah, bukan tadi salah.
Nah, di sini fitrah manusia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, fitrah keimanan dari usia 0 sampai 7 tahun atau kelas 1 sampai 2 SD. Yang kedua, ada fitrah belajar, itu dari umur 7 sampai 10 tahun atau biasanya kelas 3 sampai 4 SD. Lalu ada fitrah bakat dan kepemimpinan, itu di usia 10 sampai 14 tahun. Dan yang terakhir ada fitrah seksualitas, itu di umur 14 tahun ke atas. Nah, untuk yang pertama ada fitrah keimanan yang berada di usia 0 sampai 7 tahun atau kelas 1 sampai kelas 2 SD. Di sini pada usia anak 0 sampai 7 tahun mereka sedang berada dengan imajinasi dan abstrak yang tinggi gitu. Mereka alam bawah sadarnya itu terbuka luas sehingga mereka harus di sini mengenalkan Allah lewat dongeng. Nah, jadi kita bisa menceritakan bahwasannya Allah itu baik, Allah itu ini, Allah itu gitu. Jadi kita mulai mengenalkan kepada anak-anak agar mereka mulai paham dan keimanan mereka mulai muncul gitu. Lalu yang kedua ada menumbuhkan kecintaan pada Allah. Seperti Allah itu baik loh, misalkan kita meminta sesuatu. Nah, berarti kita itu harus gimana dulu? Kita harus beribadah dulu, kita harus berdoa dulu. Lalu Allah mengabulkan. Ketika sudah dikabulkan, kita sebagai guru atau orang tua menjelaskan kembali kepada anak bahwa ini tuh hadiah loh dari Allah gitu, karena kamu meminta dan kamu berdoa kepada Allah sehingga Allah memberikan apa yang kamu mau. Nah, contohnya seperti itu. Lalu selanjutnya yang ketiga ada hindari pemberian perintah dengan instruksi tetapi dengan ajakan. Nah, karena pada usia 0 sampai 7 tahun anak-anak rentan untuk diberikan instruksi. Jadi ketika kita misalkan anak lari-lari, jangan lari-lari gini, tapi ayo kita jalan aja. Kalau misalkan lari-lari nanti jatuh loh. Nah, jadi kita lebih baik untuk ajak dibanding dengan instruksi atau perintah secara langsung. Nah, jadi karena di umur 0 sampai 7 tahun atau di dalam fitrah keimanan ini, kita sebagai orang tua atau guru sebagai contoh untuk anak, sebagai tauladan bagi anak. Jadi kita harus memberikan kesan-kesan yang terbaik untuk anak gitu. Jangan sampai anak tersebut melihat kita melakukan sesuatu yang bagi mereka, loh ibunya kok seperti ini gitu, berarti saya juga bisa seperti ini. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Untuk yang kedua ada fitrah belajar. Fitrah belajar sendiri menurut psikologi perkembangan anak yaitu Ustadz Hari Santoso, bahwa usia anak sebagai pembelajar dapat terlihat jelas saat usia 7 sampai 10 tahun. Karena pada usia ini pertumbuhan otak kanan dan otak kiri tumbuh seimbang. Sifat individual dan egosentris mulai bergeser ke sikap sosial sentris, sehingga mulai terbuka pada dunia luar dan indera sensomotoris sudah tumbuh sempurna. Lalu maka dari itu dalam ajaran Islam sendiri pada usia 7 tahun anak mulai diperintahkan untuk menjalankan sholat. Karena pada sebelumnya ketika usia 0 sampai 7 tahun anak hanya diajak untuk menyukai dulu gitu, untuk ayo ikut sholat. Setidaknya anak di usia sebelumnya itu sudah ada keinginan untuk sholat, tapi di usia 7 tahun ini anak sudah diperintahkan untuk sholat gitu pada usia ini, karena nilai keimanannya sudah tumbuh. Pada poin pertama ini anak mulai kritis. Nah, dengan kritisannya si anak pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan di dalam dirinya. Misalkan mengapa ini seperti ini, mengapa itu seperti itu. Nah, kita sebagai guru ataupun orang tua harus bisa menjawabnya. Namun ketika kita tidak bisa menjawabnya, jangan di skip ketika anak bertanya. Coba untuk menjawab, nanti ibu cari tahu lagi ya. Jangan sampai oh ibu nggak tahu, atau udah ya jangan nanya lagi. Nah, jangan sampai seperti itu, karena di usia sekian anak sedang banyak-banyaknya bertanya, sedang imajinasinya sedang tinggi, maka dari itu rasa penasarannya akan semakin tinggi. Selanjutnya, tumbuhkan rasa percaya diri. Nah, di sini kita bisa memberikannya
dengan kreativitas kepada anak dengan secara bebas. Lalu kita bisa memberikannya buku-buku motivasi agar ia bisa termotivasi untuk lebih percaya diri dan bisa berkehidupan sehari-hari dengan imajinasi yang tinggi. Di poin yang terakhir ada berikan kebebasan kepada anak. Berikan keluasan anak untuk bertanya, mengeluarkan apa yang ada di pikirannya, jangan sampai menjadi penasaran bagi si anak itu sendiri. Tetapi di satu sisi kurangi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kompetensi, karena ketika kalah anak bisa menjadi mundur lebih dulu gitu, menjadi down terlebih dahulu, sehingga kurangi untuk mengikuti kegiatan kompetensi. Namun bisa diatasi dengan ketika anak mengikuti lomba tetapi tidak mendapatkan juara atau tidak menang, itu bisa diminimalisir dengan tadi penampilanmu sudah bagus, hanya saja lebih baik lagi jika kamu seperti ini seperti itu. Nah, dalam fitrah belajar itu sendiri, guru ataupun orang tua berperan sebagai pelatih, sehingga anak akan merasa guru itu sebagai contohnya dan anak sebagai pekerjanya. Untuk yang ketiga ada fitrah bakat dan kepemimpinan. Fitrah bakat atau bakat sendiri merupakan potensi atau bawaan yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Maka dari itu, bakat bisa diasah oleh guru ataupun orang tuanya. Di poin yang pertama terdapat mengasah kemampuan anak. Nah, ketika anak memiliki kemampuan untuk misalkan bernyanyi atau menari, sebagai guru ataupun orang tuanya itu bisa memfasilitasinya dengan mengikuti les atau private. Nah, untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh si anak, sehingga kemampuan yang anak punya itu bisa menjadi gelarnya tersendiri. Nah, untuk poin yang kedua yaitu anak mulai diberikan ujian sederhana. Setidaknya mereka harus mengetahui bahwa apapun yang mereka ambil itu terdapat resikonya. Jadi contohnya misalkan ketika anak terlambat sekolah, otomatis mereka akan mendapatkan hukuman. Jadi di usia fitrah bakat dan keimanan ini, mereka harus mengetahui bahwa apapun yang mereka lakukan terdapat resikonya. Nah, untuk yang ketiga ada arahkan anak untuk menjadi kreatif dan inovatif, karena pada usia segini pada poin ketiga, arahkan anak untuk menjadi kreatif dan inovatif, karena pada usianya anak sedang imajinasinya tinggi, sehingga jiwa kreativitas dan inovasinya akan semakin meningkat. Nah, untuk kepemimpinannya sendiri, simpan anak sesuai dengan karakternya atau sesuai dengan sifatnya. Ketika seorang anak yang memiliki sifat keras kepala, coba simpan ia sebagai leader atau ketua kelompok. Ketika dalam satu kelompok, seorang anak yang keras kepala dijadikan sebagai ketua kelompok, maka ia akan merasa dirinya terpakai gitu oleh guru-gurunya. Dalam fitrah bakat dan kepemimpinan ini, posisikan guru ataupun orang tua sebagai guru dan anak sebagai murid dengan metode disiplin, mendorong untuk fokus serta dapat konsisten. Nah, yang terakhir atau yang keempat ada fitrah seksualitas. Di usia 14 tahun ke atas ini, yang pertama biarkan anak untuk mengambil keputusan, karena pada usia 14 tahun ke atas anak sudah mulai matang dan ia berhak untuk mengambil keputusan apa yang ia ambil. Lalu libatkan anak-anak dalam permasalahan-permasalahan, karena dalam usia ini seharusnya anak sudah tahu bahwa Allah tidak akan menguji sesuai dengan kemampuan hambanya. Lalu yang kedua, anak berhak memiliki privasi, karena pada usia 14 tahun ke atas ini mereka sudah paham di mana ia harus memposisikan diri. Maka dari itu, orang tua tidak berhak mencampuri terlalu dalam terhadap kehidupan si anak. Dan yang ketiga, orang tua dan guru sebagai partner. Jadi jangan sampai merasa orang tua ataupun guru sebagai gurunya gitu, tapi posisikan guru dan orang tua sebagai partner untuk si anak agar anak merasa lebih nyaman. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini yaitu fitrah merupakan bawaan dari lahir.
Lalu tugas guru dan orang tua yaitu mengembangkan fitrah tersebut serta menyesuaikan pada usianya agar anak tidak terjerumus pada hal yang tidak diinginkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.